Masjid Al-Iqbal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan salat maghrib berjamaah, dan kita bersama-sama duduk kembali di sini untuk meneruskan majelis kita, majelis membahas fikih Pak ya, fikih sunnah karya Syekh Said Sabiq. Dan malam ini malam ke 27 Pak ya, 27 Sya'ban ya. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk sampai di bulan Ramadan sebentar lagi Pak ya, insyaallah. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, pada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir kelak. Pembahasan kita Pak Bu ya, melanjutkan pembahasan selanjutnya. Sekarang itu kita masuk ke arkanul wusli, tentang rukun mandi. Pembahasan kita masih mandi ya, masih mandi. Sekarang kita bahas tentang arkanul wusli, rukun mandi. Hakikat mandi yang disyariatkan itu ya, mandi yang disyariatkan atau mandi wajib yang kita kenal itu Pak ya, itu tidak akan sempurna kecuali dengan dua hal. Jadi rukunnya itu ada dua. Apa rukunnya yang dua itu? Yang pertama niat. Niat ini penting ada ya Pak ya, dalam setiap amal perbuatan kita. Makanya pembahasan paling besar itu dalam bab fikih apapun, innamal a'malu bin niat. Amalan itu tergantung dengan niat. Karena yang akan membedakan ibadah dengan kebiasaan ya niat itu. Kita sholat tanpa niat ya, cuman kayak olahraga, berarti senam. Kayak mandi tanpa niat yaitu cuman seperti itu aja ya, siram-nyiram aja Pak ya. Maka niat itu al-mumayyizah lil ibadati anil adah. Niat itu membedakan antara ibadah dengan niat ya, membedakan ibadah dengan niat. Dan para ulama sepakat niat itu amalan hati, hanya saja mereka akan berbeda dalam masalah pelafazan niat. Itu perbedaan yang tidak akan pernah selesai. Tidak perlu kita terlalu dalam di situ ya Pak ya. Kalau rata-rata kan memang sebagian ulama yang menyatakan pelafazan itu untuk menguatkan apa yang ada di dalam hati, yaitu menguatkan takkid ya, apa yang ada di dalam hati. Semuanya bersepakat niat itu ada di dalam hati. Cuman berbeda nanti mengenai talaffuznya itu untuk menguatkan apa yang ada di dalam hati kita. Ya. Itu yang pertama. Jadi yang penting kita adakan sekarang niat. Bahwasanya niat kita akan mandi. Yang kedua adalah ghuslu jami'il a'dha, membasuh seluruh anggota badan. Ya. Jadi nanti mandi itu minimalis itu Pak. Mandi yang paling minimalis itu niat, kemudian gebyar-gebyur semua badan kena, itu sebenarnya sudah mencukupi untuk itu. Ya, sudah mencukupi untuk mandi tersebut ya, gebyar-gebyur ya, penting kena semua bagian badan secara hukum minimalis, itu sudah cukup. Itu namanya yang kita namakan dengan al-ghusl ya, al-mujzi ya, mandi yang cukup standar, niat kemudian gebyar-gebyur ya, nanti ada sunnahnya. Ini yang sunnah ini yang perlu kita coba lihat ini ya, ada sunnah. Jadi gebyar-gebyur kemudian yang penting kena seluruh bagian badannya, basah di situ. Kalau air, kalau rambut itu masuk ke dalam akar kepala itu sudah cukup itu. Secara mujzi. Nanti ada mandi yang sempurna itu al-ghusl al-kamil yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi membasuh seluruh anggota badan itu menjadi dalil nanti berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum junuban fattahharu. Kalau kalian dalam kondisi junub maka bersucilah ya, mandilah, ai irtasilu. Kemudian juga
dikatakan dalam Al-Qur'anul Karim dikatakan yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya kepadamu tentang haid, ya, qul huwa adzam, katakanlah dia adalah adza, ya. Fa'tazilun nisaa fil mahid, jauhilah para wanita itu ketika dia sedang haid, artinya tidak boleh hubungan suami istri. Wala taqrabuhunna hatta yatahurna, jangan kalian mendekati mereka sampai mereka mandi. Yatahurna artinya adalah yaghtasilna, mandi. Ini menunjukkan apa, Pak? Bahwasanya maksud tatahhur di sini fatahharu, ya, hatta yatahurna itu adalah mandi. Kemudian juga dijelaskan dalam ayat lainnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus sholata, jangan kalian mendekati salat, ya, wa antum sukara, kalian dalam kondisi mabuk, hilang akal. Mabuk di situ juga masuk, ya. Hatta ta'lamu ma taquluna, sampai kalian paham apa yang kalian ucapkan. Wala junuban, dan tidak juga orang yang junub, illa abiri sabilin, kecuali orang yang lewat aja. Lewat. Sebelumnya kita bahas lewat di masjid tidak ada masalah sama sekali. Hatta taghtasilu, sampai kalian mandi. Sampai kalian mandi. Itu secara rukunnya begitu. Jadi rukunnya dua itu, Pak, ya. Makanya nanti mandi itu ada dua. Ada mandi al-mujzi. Mujzi itu ya niat, kemudian kita kenakan air ke seluruh anggota badan, nggak ada yang kena satupun, itu sudah cukup secara hukum. Tapi yang nanti ada al-kamil, mandi yang sempurna, ini yang sesuai dengan yang ada sunnah-sunnahnya ini. Kadang kita lihat sunnah-sunnah mandi itu, ya. Yusannu, disunnahkan bagi orang yang mandi untuk menjaga apa yang dijaga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dijaga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Pak? Bi ghuslihi, beliau memulai dengan bi ghusli yadaihi salasan, basuh tangan dulu tiga kali. Pertama sunnahnya, basuh tangan dulu 3 kali. Summa yaghsil farjahu, kemudian membasuh faraj, kemaluannya, ya, kemaluannya itu. Kemudian yatawadda wudu'an kamilan kal wudu'i lis-shalah, kemudian dia berwudu dengan wudu yang sempurna seperti layaknya mau salat. Itu ya, Pak, ya. Pertama itu basuh tangan dulu 3 kali, ya, pergelangannya 3 kali. Kemudian basuh kemaluannya itu farj, saya ganti bahasanya farjun, ya, farjun. Basuh kemaluannya itu. Kemudian setelah itu berwudu dengan wudu yang sempurna untuk salat. Bisa juga yang lainnya, sebuah riwayat lainnya mengatakan mengakhirkan, dia bisa mengakhirkan membasuh kedua kakinya sampai sempurna mandinya. Jadi wudu sampai telinga, basuh rambut ke telinga itu, kemudian sisakan kaki. Itu bisa juga. Nanti selesai mandi baru kaki terakhir. Itu juga solusi, bisa juga, ya. Itu bisa dilakukan idza kana yaghtasil fi tastin, kalau dia mandi di tub dan sejenisnya. Yang mandi di tub itu bisa mengakhirkan kakinya. Kalau kita di kran itu kita sempurnakan sejak awal aja, Pak, ya. Atau di kran yang biasanya shower. Tapi kalau di tub itu ya diakhirkan kakinya, nggak ada masalah itu. Dimandi dulu di situ, kemudian berwudu dulu, sisakan kaki terakhir. Keluar dari tub itu baru basuh kaki, gitu. Itu bisa dilakukan. Setelah berwudu dengan sempurna, apa yang dilakukan lagi, Pak? Yafidul ma'a ala ra'sihi salasan, dia menuangkan air ke kepalanya 3 kali, ma'a takhlil sya'ar, masuk 3 kali air di sela-sela rambutnya, Pak. Kenapa di sela-sela rambutnya? Ya, rambutnya dituangkan air ke kepala sambil dituang 3 kali sambil di sela-sela rambutnya, biar air masuk ke akarnya itu. Air masuk ke akarnya. Jadi airnya nggak cuman menyenggol rambut aja, Pak, ya. Nggak cuma sekedar membasahkan, tapi sampai ke akarnya. Makanya ditakhlil itu. Takhlil, masuk tangannya gini, ya.
Banyak orang mengatakan sebagian pakai sampo. Ya, sebenarnya nggak ada kewajiban pakai sampo juga. Karena intinya di situ takhlil itu, masuknya air ke akar itu, makanya ditakhlil. Bukan samponya intinya. Kayak sampo lebih bagus lagi. Pak ya. Kemudian liyasil ma'ila usulihi, sampai air ke usulnya, ke akar-akarnya itu. Summa yafidul ma'a ala sa'iril badan, kemudian setelah itu dia menuangkan air ke seluruh badannya, dimulai badian bisyakil aiman, dimulai dari bagian kanan dulu. Boleh setelah kepala udah digosok gini semua, atau disampoi Pak ya, bagian kanan ya. Mulai dari bagian kanan ya, kemudian bagian kiri ya, ma'a ta'ahudil ibtaini, dengan menjaga ibtain itu ketiak. Nah ketiak sering terlewati gini-gini, ini nggak kena Pak yang ketetupit itu. Kan ketutupan itu seringkali nggak kena biur, ini nggak kena ya, dijaga, diperhatikan itu. Ma'a ta'ahudil ibtain, dijaga ibtain itu dua ketiak. Wadakhilil uzunain, bagian dalam telinga sininya itu ya. Wasurrah, pusar Pak ya, sering kelewatan juga tuh pusar ya, nggak masuk air situ, karena mandi wajib itu ya semuanya harus terkena. Makanya tadi boleh gobir tapi kena semua, tapi enggak, tapi itu mandi mujzi saja. Kalau kamil itu dijaga benar gitu ya. Wa asabi'ir rijlaini, dan jari-jari kaki ya. Wadalku ma yumkin dalkuhu minal badan, yang mungkin digosok-gosok itu digosok-gosok digini-gini ini Pak ya. Jadi enggak cuman air lewat aja, jadi di apa namanya itu ya, dikasih sabun itu ya digosok-gosok begitu. Jadi enggak cuman gitu, enggak cuman air lewat aja gitu ya Pak ya, gitu ya Bu ya. Nah jadi tadi saya ulang lagi, pertama dimulai dari tangan dulu 3 kali, nah sunnahnya. Kemudian faradnya, kemaluannya itu farad dibersihkan. Kemudian wudu, layaknya wudu yang sempurna untuk sholat. Kemudian boleh mengakhirkan kaki kalau kita mandi di tub ya, kayak tub itu. Kemudian setelahnya dituangkan air ke kepala 3 kali dengan takhlil di sela-sela rambutnya itu, takhlilus sya'ar, agar air sampai ke usulus sya'ar, ke akar rambut. Kemudian setelah itu baru dituangkan ke badan, ke seluruh badan, dimulai dari bagian kanan kiri dengan menjaga kedua ketiak, kemudian bagian dalam telinga, kemudian pusar Pak ya, kemudian jari-jari kedua kaki, dan yang mungkin untuk diusap itu diusap ya. Wadalku ma yumkin dalkuhu minal badan, yang perlu bisa dipijat, bisa diusap dari badan itu. Dasarnya apa Pak? Dasarnya adalah semua ini adalah hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, kana idza tasala minal janabah, kalau beliau mandi junub ya, yabda fayaghsil yadayhi, beliau mulai dengan membasuh kedua tangannya, summa yufriq biyaminihi ala shimalihi ya, fayaghsil farjahu, kemudian beliau menuangkan air dengan tangan kanannya ke tangan kirinya untuk membersihkan farjnya ya. Summa yatawadda wudu'ahu lis-shalah, kemudian beliau berwudu untuk salat. Summa ya'khudul ma, kemudian beliau mengambil air, wa yudkhil asabi'ahu fi usulis sya'ar, kemudian memasukkan jari-jarinya ke akar-akar rambut, hatta idza ra'a annahu qad istabra'a ya, sampai beliau merasa sudah istabra, sudah sampai air ke dalam akar rambut itu, hafana ala ra'si salasa hasiyatin, kemudian barulah beliau menuangkan 3 gayung air ke kepalanya apa ya. Summa afadha ala sa'iri jasadihi, kemudian setelah itu barulah beliau menuangkan air ke seluruh badannya. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Dalam riwayat lainnya Pak ya, summa yukhallil biyadaihi sya'rahu, beliau menyela-nyela dengan kedua tangannya ini rambutnya, hatta idza dhanna annahu qad arwa basharatahu, ya, sampai beliau memandang bahwasanya sudah ya memenuhi, sudah sampai ke kulitnya, afadhu alaihi alma'a salasa marratin, beliau menuangkan air di situ 3 kali gayung, 3 kali ya. Kemudian riwayat yang sama juga diceritakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, idza ightasala minal janabah, kalau beliau mandi junub, da'a bi syai'in nahwal hilab, beliau meminta air, fa akhadha bi kaffihi, beliau mengambil dengan telapak tangannya, fabada'a bi syakki ra'sihil aiman summal aisar, beliau mulai dengan bagian kepala bagian kanan, kemudian baru kiri, gitu ya Pak ya. Summa akhadha bi kaffaihi faqallabahuma arasi, kemudian diambil dengan kedua tangan baru turun kepalanya, kalau enggak pakai gayung, Pak ya. Dari Maimun radhiyallahu anha mengatakan juga, wada'tu lin nabi sallallahu alaihi wasallam ma'an yaghtasil bihi, saya mengambilkan air untuk Nabi untuk mandi beliau, fa afragha ala yadayhi, beliau menuangkan air ke kedua tangannya, faghasalahuma marrataini aw salasan, beliau membasuhnya 2 kali atau 3 kali dalam riwayat itu. Summa afragha bi yaminihi ala simalihi, kemudian beliau menuangkan dengan tangan kanan ke tangan kiri, faghasala mazakirahu, beliau membasuh kemaluannya pakai tangan kiri Pak ya, membersihkan itu. Summa dallaka yadahu bil ardi, kemudian beliau setelah itu membersihkan, mendalikan, menggosokkan tangannya ke tanah ya, biar baunya baunya dan sejenisnya itu hilang, bersih ya. Kemudian setelah itu barulah beliau matmadha was tansyaqa, beliau berkumur-kumur dan istinsyak, masukkan air, keluarkan. Kemudian beliau membasuh wajahnya dan kedua tangannya, membasuh kepalanya 3 kali, kemudian menuangkan air ke seluruh jasadnya, kemudian beliau menjauh dari tempat semula ya, kemudian membasuh kedua kakinya, menjauh. Itu tadi kalau di YouTube itu Pak ya, penjelasannya seperti itu. Fa'ataitu bi khirqah falam yarudduha wa ja'ala yanfaddul ma' biyadihi, saya bawakan kepada beliau khirqah ya, khirqah itu secari kain, kemudian beliau falam yuridha, beliau tidak menginginkan kain itu, wa ja'ala yanfaddul ma' biyadihi, beliau ya membersihkan air itu dengan tangannya, yanfad menolak air dengan tangannya, menolaknya beliau ketika diberikan khirqah. Itu mengenai rukun mandi ya Pak ya, sunnah-sunnahnya seperti itu. Sekarang kita masuk ke bagian berikutnya, wuslul mar'ati, mandinya perempuan ya Bu ya, ini khusus ibu-ibu ini. Ada sedikit pembahasan di sini dimasukkan ya. Ghuslul mar'ati ka ghuslir rajul, mandinya perempuan itu sama kayak laki-laki ya Bu ya. Illa annal mar'ah, hanya saja perempuan itu la yajib alaiha, tidak ada kewajibannya antang qudha dhafirataha, untuk membuka ikatan rambutnya, tidak ada kewajiban untuk melepas jalinan rambut itu ya. In wasalal ma ila asli sya'ar, kalau air sampai ke dalam ke akar rambutnya itu, kalau menghalangi baru. Tapi kalau enggak menghalangi itu tidak ada masalah sama sekali, tidak perlu dibuka. Berdasarkan hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, annam ra'atan qalat, seorang perempuan bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni imra'atun, ya, saya adalah perempuan, ashadda dhafra ra'si, saya mengencangkan ikatan rambutku, afa anqudhu lil janabah, apakah saya harus membuka jalinan rambut itu kalau saya mandi junub? Kata beliau, innama yakfiki antuhsi alaihi salasa hasiyatin min ma'in, cukup bagi engkau, yakfiki ya, antuhsi, engkau itu menuangkan alaihi kepadanya salasa hasiyatin min ma'in, 3 gayung air ya, atau 3 ya, ember air, 3 gayung lah air itu.
Summa tafidhi ala sairi jasadiki, kemudian engkau tuangkan air itu ke seluruh jasadmu. Bedanya itu. Jadi enggak ada kewajiban untuk membuka ikatan rambutnya selama sampai air ke situ. Fa idza anti qad tahurti, dengan begitu engkau sudah suci, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim dan At-Tirmizi, dan berkata hadis hasan sahih. Baik ya. Kemudian ada juga riwayat dari Ubaid bin Umar radhiyallahu anhu, balagha Aisyah radhiyallahu anha, sampai kabar kepada Aisyah bahwasanya Abdullah bin Umar ya'murun nisaa, memerintahkan para wanita idza tasalna ay yanqutna ru'usahunna. Jadi sampai kabar kepada Aisyah bahwasanya Abdullah ibnu Umar itu memerintahkan para wanita kalau mandi dibuka jalinan rambutnya. Kabar itu sampai kepada Aisyah. Apa kata Aisyah? Ya ajaban li ibni Umar, itu mengherankan Ibnu Umar, ya, mengherankan perintahnya itu, ya. Ya'murun nisaa, dia memerintahkan perempuan idza tasalna binaqdi ru'usihinna, kalau mandi untuk membuka ikatan rambutnya. Afala ya'muruhunna an yahlikna ru'usahunna, apakah dia tidak sekalian saja memerintahkan untuk mencukur rambut mereka itu, ya, itu kata Aisyah. Laqad kuntu aghtasil ana wa Rasulullah, saya mandi bersama Rasulullah min ina'in wahidin, kata beliau, dari satu bejana. Wa ma adidu ala an afriq ala ra'si salasa ifraghatin, enggak ada yang saya lakukan kecuali tidak lebih daripada 3 tuangan air ke rambut saya, kata Aisyah. Mandi di dekat Rasulullah enggak lebih daripada itu. Beliau tidak memerintahkan saya untuk membuka jalinan rambut saya tersebut. Ini hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Apa ya? Wa yustahabbu lil mar'ati, disunnahkan bagi perempuan idza tasalat min haidin aw nifasin, kalau mandi karena haid atau nifas, an ta'khuz qit'ah min qutnin wa nahwi, mengambil, kalau mandi haid dan nifas untuk ibu-ibu itu disunnahkan mengambil apa namanya? Qutnin itu kapas. Ya, kapas. Potong kapas. Tudhifa ilaiha miskan, dicampurkan misek, campurkan pengharum, ya, altiban, ya, wewangian. Ya, summa tatba biha asarud dam, kemudian dengan itu dia apa namanya? Menghapus bekas darah itu, mengikuti bekas darah itu dihapus di situ. Litatibal mahal, agar membersihkan juga ya, untuk kebersihan. Kemudian watadfa'anhu raihatad dam al-kariha, kemudian menghilangkan bau darah yang tidak enak tersebut. Itu sunnahnya bagi perempuan. Ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Asma binti Yazid bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang mandi perempuan yang haid. Beliau mengatakan, hendaklah salah seorang di antara kalian mengambil airnya dan sidrohnya, kemudian dia mandi, memperbagus mandinya, kemudian menuangkan air ke kepalanya, kemudian memijit-mijitnya, ya, mentakhlil seperti tadi dengan kuat, hatta yablugh syu'una ra'siyah, sampai air tadi ke akar rambutnya. Summa tasubbu 'alaihal ma', kemudian dia menuangkan air di situ. Summa ta'khuz fursatan mumsikah fatathur biha, kemudian dia mengambil fursah mumsikah, ini artinya apa nih? Sikat yang kuat, ya, sehingga dia bersuci dengannya. Asma berkata, wa kaifa tathur biha? Asma bertanya lagi, gimana bersuci dengannya? Kata Rasulullah, ya subhanallah gitu ya. Beliau kurang berkenan dengan pertanyaan itu karena pertanyaan lebih detail lagi. Karena pertanyaan agak detail, kata Rasulullah, tatahari biha, ya bersuci dengan cara seperti itu. Kata Aisyah, ka'annaha takhfi syalika, seakan-akan yang bertanya Asma itu menyembunyikan sesuatu, ya. Dia pengen bertanya lebih dalam, tapi pertanyaannya perempuan kepada laki-laki kan agak ini ya Bu ya, ada yang perlu apa namanya, makanya perempuan itu meminta majelis khusus kepada Rasulullah SAW, ya, agar bisa menyampaikan urusan mereka. Nah ini pertanyaan juga seperti itu, dia belum begitu paham, sehingga Rasulullah juga agak perlu menjelaskan kepada dia. Makanya Aisyah mengatakan, ka'annaha takhfi dzalika tatabba'i asar dam, ya, kamu ikuti darah itu, ya,
kamu ikuti darah itu, bersihkan darah tersebut. Wa sa'alathu an ghuslil janabah faqala, ketika beliau bertanya juga tentang mandi, bertanya kepada Rasulullah tentang mandi junub, Rasulullah mengatakan ta'khudhi ma'aki, engkau ambil airmu, fatatahhurina, ya, fatuhsinina at-tahur, kalau engkau mandi kemudian mandi dengan baik, ya, au ablighi at-tahur, mandilah dalamkan bersuci itu. Summa tasubbu ala ra'siki, kemudian ra'siha, kemudian ia, ya, menuangkan air ke kepalanya, fatudallikuhu, kemudian memijitnya hatta yablugh syu'una ra'siha, ini sampai air ke akar rambutnya, kemudian dituangkan air setelahnya. Makanya Aisyah mengatakan, karena ini perempuannya, pertanyaannya terkait dengan perempuannya dan ditanyakan langsung kepada Rasulullah tanpa malu-malu, makanya Aisyah mengatakan sebaik-baik perempuan itu nisaul ansar, lam yamna'ha, sebaik-baik perempuan itu perempuan Ansar karena rasa malu, lam yamna'hunna al-haya'u, rasa malu tidak menghalangi mereka an yatafaqqahna fid din, untuk memahami agama mereka. Jadi terkait dengan ada dua hal ya, jadi inti bagi mandinya perempuan itu ya. Pertama, tidak melepas, tidak harus ada keharusan melepas jalinan rambut itu selama air itu sampai ke usulus sya'ar. Yang kedua, kesunahan lain bagi mereka itu adalah mengambil ketika mandi untuk haid dan nifas, mengambil kapas kemudian dipakaikan minyak wangian di situ, kemudian menghapus bekas darah dengan itu, ya, agar bau darah itu tidak ada lagi di situ. Kemudian selanjutnya adalah beberapa masalah ya Pak ya, terkait dengan mandi, ya, beberapa masalah yang terkait dengan mandi yang perlu kita perhatikan. Pertama, yajzi ghuslun wahidun an haidin wa janabatin, cukup satu kali mandi untuk haid dan junub, ya. Kalau perempuan satu sisi kondisi haid misalnya, ya, dan junub juga di sisi lainnya, misalnya haidnya belum berpandangan kepada pendapat tidak perlu mandi dulu, ya, yang penting udah suci dari haid, kemudian udah boleh misalnya berhubungan suami istri, ada dua pendapat di situ Pak ya. Nah, makanya dia berpendapat seperti itu. Kemudian dia dalam kondisi junub dan haid sekaligus, maka itu cukup satu kali mandi. Sebagaimana dua kali junub bergabung itu ya satu kali mandi juga ya Pak ya. Kemudian sebagaimana cukup mandi Jumat dan mandi hari raya, ya, yajzi ghuslun wahidun, satu sisi kita mandi Jumat, satu sisi mandi hari raya di hari yang sama, itu bisa digabungkan menjadi satu. Au janabah wa jumu'ah, junub dan mandi Jumat, nah itu bisa digabungkan ya Pak ya, bisa digabungkan. Idza nawa al-kul, selama dia meniatkan semuanya. Dasarnya apa ya? Dasarnya innamal a'malu bin niat itu. Jadi bisa digabungkan. Ya. Kemudian yang kedua, idza ightasala minal janabah, ya, kalau seandainya dia mandi junub walam yakun qad tawaddoa, dia belum mandi, dia belum berwudu sama sekali, ya, yakumul ghuslu anil wudu, maka mandi wajib itu cukup mewakili wudu ya Pak ya. Jadi mandi wajib itu sudah mencakup wudu di situ. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, qalat Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, la yatawadda ba'dal ghusl, tidak berwudu lagi setelah mandi. Setelah mandi beliau tidak berwudu lagi. Karena memang sejak awal kita juga disunnahkan untuk ya berwudu itu kan, kalau pengen kita sempurna mandinya, kita berwudu dahulu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, annahu qala li rajulin, dikatakan kepada seseorang dari Ibnu Umar, inni atawadda ba'dal ghusl, saya wudu lagi setelah mandi. Faqala lahu, maka Ibnu Umar berkata kepadanya, laqad ta'ammakta, engkau sudah berlebihan, terlalu mendalam, berlebihan di situ. Okay. Berlebihan dan mendalam. Kecuali kita mungkin menyentuh apa? Kemaluannya ketika mandi itu. Menyentuh kemaluan sendiri sebenarnya ada dua mazhab sebenarnya. Ya, mazhab Abu Hanifah itu pernah kita sampaikan juga dalilnya itu sebelumnya, di bagian sebelumnya ya, bahwasanya ya
bid'atun minka, bagian dari dirimu. Sehingga bagi Abu Hanifah kayak kita megang hidung, megang kepala, megang rambut kita ya Pak ya, karena bagian dari kita. Bagian dari kita kan enggak sama kayak kita megang itu, maka ada Abu Hanifah. Sedangkan jumhur ulama yang lainnya mengatakan yaitu harus yang mamassa zakarahu falyatawaddo, siapa yang memegang kemaluannya maka mandilah. Kayak keluarlah dari perbedaan itu ya, kita mengambil sikap wara' saja, kita wudu ketika kita menyentuh kemaluan itu. Idealnya kan kayaknya di awal kita disunnahkan untuk membasuh dulu tuh, membersihkan sebelum berwudu. Sebelum berwudu kan tadi kita disunnahkan untuk membersihkan dulu kemaluan kita sehingga nanti nggak nyentuh lagi, ya gitu. Sehingga kita udah berwudu udah gitu. Nah, kita nggak berwudu lagi. Idealnya seperti itu. Idealnya seperti itu. Walaupun ada perbedaan memang di kalangan para ulama mengenai menyentuh kemaluan itu Pak ya. Dua mazhab di situ, Abu Hanifah dan jumhur ulama. Abu Hanifah bagi beliau innama huwa bid'atun minka, ya sama kayak bagian kita. Kayak kita megang hidung, itu kan punyanya engkau gitu. Kenapa harus batal kata mereka gitu. Nah, gitu. Tapi jumhur ulama mengatakan ya batal ya Pak ya. Makanya idealnya kita sejak awal itu membersihkan itu sehingga ketika mandi nggak perlu menyentuh lagi. Kita ketika mandi tidak perlu menyentuh lagi. Ada juga berkata Abu Bakar Ibnul Arabi, lam yakhtalif al ulama, tidak ada perbedaan di kalangan para ulama, annal wudu dakhil tahtal wusl, bahwasanya wudu itu masuk ke dalam mandi. Ya. Wa anna niyata taharatil janabati ta'ti ala taharatil hadas, bahwasanya niat bersuci junub itu, mandi junub itu ya untuk menghilangkan juga hadas ya. Dan hadas kecil dan hadas besar ya. Kemudian menghilangkan taqdi alaiha dan menghilangkannya. Lianna mawani al janaba aksar min mawadi al hadas, sebab halangan-halangan yang disebabkan oleh junub lebih banyak daripada halangan-halangan yang disebabkan oleh hadas kecil ya. Sehingga yang kecil itu masuk ke dalam yang lebih banyak, sehingga niat yang lebih besar mencakup niat yang lebih kecil, sehingga mandi ya yang untuk hadas besar itu menghilangkan yang hadas kecil di bawahnya ya Pak ya. Ya gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, boleh bagi orang yang junub ya juzulil junub wal haid idzalata asy'ar. Boleh bagi yang junub dan yang haid idzalatus sya'ar, memotong rambutnya. Ada sebagian orang tidak membolehkan memotong rambut. Tidak ada masalah sama sekali bagi yang junub atau haid idzalatu asy'ar, menghilangkan, memotong rambutnya. Wa qasuz zafar, memotong kuku ya. Wal khurud ila suq, berangkat ke pasar. Kan ada sebagian juga kalau Yahudi itu malah nggak boleh makan ya Pak ya. Yahudi ortodok itu, Yahudi itu ya, dan aturan mereka kalau perempuan haid nggak boleh makan bersama mereka. Dibuatkan tempat khusus, rumah ini ya rumah sendiri di sana perempuan haid itu. Yang Yahudi itu, Yahudi ortodok ya terutama itu. Begitu mereka. Kalau dalam Islam tidak ya. Perempuan yang haid, laki-laki yang junub itu boleh potong rambut, boleh memotong kuku, boleh berangkat ke pasar ya tanpa ada kemakruhan sama sekali. Min ghairil karahiyah, enggak ada kemakruhannya. Itu boleh halal gitu ya. Atha bin Abi Rabah mengatakan yahtajim al-junub, orang yang junub itu boleh untuk berhijam, berbekam, wayuk ya, wayukallim wayuqallim azafirahu ya, memotong kukunya, wa yahlik ra'sahu, memotong rambutnya, wa illam yatawadda, walaupun dia tidak berwudu di situ. Yang keempat, la ba'sa bidukhulil hammam, tidak masalah masuk ke hammam. Hammam di sini bukan hammam kamar mandi, maksudnya tempat pemandian umum ya Pak. Pemandian umum itu ya yang semuanya tempat orang mandi umum itu. Tidak ada masalah masuk ke situ. In salimat dakhil minan nazar ilal haurat, selama masuk ke situ itu tidak ada selamat dari melihat kepada aurat-aurat yang tertutup ya Pak ya, yang tertutup ya. Wasalima minan nazarin nasi ila aurati, dan enggak ada orang yang bisa melihat auratnya, jadi benar-benar tertutup ya. Jadi enggak harus di rumahnya mandi, silakan dia mandi ke tempat pemandian umum atau apa ya, pada hammam itu selama auratnya terjaga. Orang nggak bisa lihat dia juga nggak bisa lihat aurat orang gitu ya. Imam Ahmad mengatakan idza
Alim ta'anna kullaman fil hamam alaihi idharun fadkhulhu. Kalau engkau tahu bahwasanya semua orang yang berada di pemandian itu memakai idhar, memakai sarung nutup auratnya, fadkhulhu, masuklah kata Imam Ahmad. Wa illa, kalau enggak pakai aurat, cuman pakai celana apa aja, buka aurat apa ya, fala tadkhul, jangan masuk, berarti kan menghalangi kita, membuat kita melihat aurat orang lain juga aurat kita, kan nggak boleh saling melihat aurat itu, apa ya. Dalam hadis dari Rasulullah SAW mengatakan, la yanzurur rajul ila auratir rajul, laki-laki jangan melihat aurat laki-laki, wala tanzurul mar'a ila auratil mar'ah, jangan perempuan melihat aurat perempuan, ya kan nggak boleh lihat aurat itu. Laki-laki nggak boleh lihat aurat laki-laki, perempuan juga nggak, apalagi perempuan sebaliknya yang lebih nggak ada, boleh lagi, gitu ya. Nah, wa dzikrullahi fil hammam la haras fihi, berzikir mengingat Allah di hammam. Hammam itu tempat yang tidak ada toiletnya itu ya Pak ya. Ini perlu kita sampaikan, tempat mandi di situ benar tempat mandi dan nggak ada toiletnya, sehingga di situ boleh berzikir. Nah, berzikir ini zikir dengan lisan tentunya. Nah, kalau dalam hati dimanapun bisa. Fa inna zikrallahi fi kulli halin hasan, mengingat Allah dalam kondisi apapun baik selama tidak ada larangannya. Kemudian dikit lagi Pak ya, ini udah azan. Tidak masalah kita mengeringkan dengan handuk dan sejenisnya ketika mandi dan berwudu, baik di musim dingin maupun di musim panas. Kemudian terakhir, tidak boleh mandi dengan bertelanjang di hadapan orang, karena melihat aurat itu, membuka aurat hukumnya haram. Sedangkan kalau tertutup dengan pakaian atau tertutup dengan dinding itu tidak ada masalah sama sekali. Dinding itulah yang menjadi pakaian kita ya Pak ya. Dinding itu menjadi pakaian kita. Walaupun idealnya tetap ditutup, karena Allahu ahaqqu an yustahya minan nas. Allah itu lebih berhak untuk dimaklumi dari manusia. Tapi pada hakikatnya ketika kita berdinding itu, kita di kamar mandi sendiri itu udah tertutup itu. Dinding itu menjadi pakaian kita. Gitu ya Pak ya. Oke, kita cukupkan demikian Pak. Insyaallah di Ramadan ya kita lanjutkan lagi di setiap hari Minggu insyaallah. Hari Minggu insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah pertemuan berikutnya masalah tayammum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.